Jangan sia-siakan 10 hari akhir Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala Sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqil wafa, amma ba'du. Tidak terasa 10 hari terakhir bulan Ramadan telah tiba. Hari-hari terakhir Ramadan ini akan menjadi saksi mengenai apa yang kita lakukan. Apakah kita mampu mengisinya dengan berbagai kebaikan, ataukah kita termasuk mereka yang lalai, yang lengah, dan teledor? Inilah saatnya kita berburu pahala, inilah saatnya kita berburu ridha Allah. Inilah saatnya kita menuju kemenangan sebenarnya. Inilah saatnya kita menuju hari yang fitri dan suci. Betapa banyak orang yang ingin menyambut kedatangannya, tapi jatah hidupnya telah habis. Betapa banyak orang yang berharap untuk bertemu dengannya dan memperoleh barokahnya, tapi ajal memutus harapannya. Kita bersyukur Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan hari-hari terakhir Ramadan kali ini. Semoga kita diberi kekuatan untuk memanfaatkannya sebaik mungkin dan mengisinya dengan berbagai ketaatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika telah memasuki 10 malam terakhir Ramadan, apa yang dilakukan Rasulullah? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, adalah Rasulullah apabila 10 malam terakhir Ramadan telah tiba, beliau menghidupkan malam dengan sholat dan berbagai ibadah, membangunkan keluarganya untuk sholat malam dan ibadah-ibadah yang lain, bersungguh-sungguh dalam beribadah melebihi apa yang biasanya dilakukan, dan tidak menggauli istri-istrinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada 10 malam terakhir ini kita juga dianjurkan berburu Lailatul Qadar, malam yang perbuatan baik di dalamnya lebih utama daripada perbuatan baik selama 1000 bulan, yang setara dengan hitungan masa 83 tahun 4 bulan. Allah memang merahasiakan kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Akan tetapi Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk memburunya pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan kalau kita ingin memperoleh barokah Lailatul Qadar secara pasti, maka kita hidupkan seluruh malam pada bulan Ramadan dengan berbagai ibadah dan ketaatan. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan sholat dan berbagai ibadah, dengan dilandasi keimanan dan niat semata mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah seorang muslim yang masih mendapati akhir Ramadan lalu dosa-dosanya diampuni oleh Allah karena berbagai kebaikan dan ketaatan yang ia lakukan selama Ramadan. Sebaliknya, sungguh merugi orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, namun kesempatan itu ia sia-siakan. Kesempatan emas itu tidak ia manfaatkan. Maka kita perlu muhasabah, mengoreksi diri kita sendiri sebagai bahan evaluasi. Mulai awal Ramadan kemarin sampai hari ini, apakah kualitas dan kuantitas ibadah kita sudah sesuai dengan yang kita harapkan? Apabila sudah, mari kita jaga sekuat tenaga hingga akhir Ramadan nanti. Jika belum sesuai dengan ekspektasi kita, harapan kita, mari kita tingkatkan dengan sebaik-baiknya. Sholat sunnah, sodakoh, membaca Al-Quran, berbagi makanan berbuka, dan berbagi amalan-amalan soleh lainnya. Karena setiap amal tergantung dengan endingnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walhasil 10 hari terakhir Ramadan inilah penentu, karena momentum tersebut adalah puncak dari tarbiyah diri, pendidikan diri, puncak dari jihad, puncak dari mujahadah. Tentu saja harus benar-benar dapat difokuskan untuk dipertahankan. Inilah momentum itkun minan nar, pembebasan dari api neraka yang harus benar-benar diraih dalam bulan Ramadan. Maka mari kita gunakan setiap jam, setiap menit, setiap detik untuk amal kebaikan.
Semoga Allah Ta'ala mengabulkan doa kita, meridhoi amal dan kebaikan kita, membimbing kita, dan memberikan pertolongan pada kita untuk tetap istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.